Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa channel Pondok Pesantren Budi Mulia, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Furqon Rahmat Widodo dalam kajian rutin kita tentang Kristologi Islami bersama Ustadz kita, Ustadz William Brodus Romanus Lasiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Kita doakan beliau tetap sehat, tetap kuat berdakwah agar kita banyak mengilhami ilmu-ilmu yang beliau kuasai. Oke, pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke-6 atau kuliah ke-6. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait nubuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kitab Injil secara spesifik, yaitu Injil Barnabas, dan diperkuat juga informasi ternyata bukan hanya di Injil Barnabas, ada juga di kitab-kitab yang lain sampai dengan Weda itu ada informasi yang disampaikan mengulas kenabian Rasulullah kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, monggo Ustaz bisa dibuka, dimulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga besar, pemirsa dari YouTube atau konten Pesantren Budi Mulia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kesempatan ini pertemuan yang ke-6, nubuat Nabi Muhammad di dalam Injil Barnabas dan yang lainnya, yang mana ini sudah diinformasikan oleh Allah Ta'ala, sumber segala kebenaran yang tertinggi, yang telah menyampaikan di Quran surat Al-A'raf 157 dan surat 61 ayat 6 yang dinubuatkan, dijanjikan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Maka untuk ini jangan bimbang, jangan ragu. Bahkan para pendeta-pendeta Yahudi Nasrani dalam Quran surat Al-Baqarah 146, surat Asy-Syu'ara, dan ayat-ayat lain bahwa sesungguhnya akan datangnya Nabi Muhammad SAW sudah dinubuatkan. Maka jangan bimbang, jangan ragu, karena Quran adalah dzalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak ada keraguan lagi di dalamnya. Dan Quran itu petunjuk utama dari seluruh petunjuk yang ada di dunia hingga akan terbukti di surga nanti. Maka jangan bimbang, jangan ragu. Pegang Quran, kitab yang tiada hoak lagi di dalamnya. Dan kitab yang al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Untuk itu, seluruh santriwan, santriwati, keluarga besar, pemirsa konten Pesantren Budi Mulia yang saya hormati, dirahmati ilahi, ingin mendapat syafaat dunia akhirat dengan hadirnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Di
jika kita ingin mendapat rahmat dalam hidup di dunia ini. Dan kehidupan berikutnya di surga nanti. Ikuti Allah. Ikuti Rasulullah. Ikuti para nabi yang sejak dari dulu sudah menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan janji-janji yang pasti di suhufnya para nabi. Sebagaimana yang disampaikan di Quran surat Ali Imran. Ayat 81 yang sudah disajikan pada seri awal dulu. Bahwa seluruh nabi sudah dijanji oleh ilahi bahwa Nur Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah dicipta sebelum para nabi. Itulah Nur Muhammad. Oleh karena itu, janji itu telah dipegang oleh para nabi dari ilahi Rabbi. Yang rohnya Nabi Muhammad dimasukkan pada akhir dari ajaran yang sempurna dengan Quran sebagai dzalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Namun sungguh, karena setan yang ada menggoda manusia, maka kemudian tak percaya kepada kitab-kitab suci, tak percaya kepada ilahi Rabbi, sumber segala yang mencipta alam semesta. Hingga ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan secara real menjadi nabi terakhir, menjadi janji yang pasti yang telah ada di suhufnya para nabi, yang sudah ada di kitab Taurat, ada di kitab Injil, ada di kitab Zabur, dan ada di kitab Kejadian. Mereka berkata, "Hadza sihrun mubin." Itu dianggap sihir yang nyata. Namun bagi orang yang beriman kepadanya, percaya dengan tidak ragu lagi, maka ayat ini harus saya sampaikan kembali untuk mengaktifkan kembali ingatan kita dari Quran surat yang ke-61 ayatnya ke-6 ini. Maka kita mesti memahami ayat ini adalah janji dari Isa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ini janji para nabi, yang nabi sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa telah menunjukkan jalan kebenaran dan hidup, akan janji yang pasti yang tiada keraguan lagi. Sebagaimana ayat ini yang bermakna sebagai berikut akan segera dibacakan oleh Ustaz Furqan. Dalam hal ini makna dari Quran surat 61 ayat yang ke-6 atau surat As-Saffat ayat 61 ini. Dipersilakan Ustaz. Al-Quran surat As-Saff surat 61 ayat ke-6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku
yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Itulah orang-orang yang tergoda setan. Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijanjikan di kitab-kitabnya para nabi, oleh para nabi, baik di suhufnya para nabi, kitab Kejadian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang tertulis dan ditulis secara nyata oleh para penulis-penulis kitab-kitab terdahulu, tidak dipercaya. Bahkan mereka menuduh ada sihrun mubin. Nabi Muhammad adalah nabi yang kerasukan setan di Gua Hira, yang ketika menerima wahyu menggigil, disuruh ikra, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dihina sedemikian rupa sehingga nabi kita dihina. Kelebihannya adalah tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Mereka menuduh demikian. Yang Quran itu dituduh sebagai Satan verses. Itu adalah orang-orang yang tergoda setan sehingga tidak mampu untuk memahami. Dan di Quran itu ada surat jin namanya. Dianggap jin itu sama dengan setan. Padahal jin, setan, iblis itu berbeda hanya karena kurang wawasannya. Sehingga menuduh bahwa di Quran itu ada surat jin, berarti Quran itu adalah dari jin yang dia menyamakan jin dan setan, iblis itu sama karena kurang paham wawasannya. Oleh karena itu para santri budi mulia yang saya hormati, mari kita mendalami secara footnote dengan pasti hingga kita akan memahami Quran ini sungguh dari ilahi, tidak ada keraguan lagi. Adapun orang-orang yang nggak percaya kepada Quran, menganggap Quran ini setan versis, itu adalah hak mereka yang kita harus semakin paham. Dengan tantangan yang ada, mari mengaji, mengetahui makna dan isi, memahami tafsirnya, mengetahui kitab-kitab terdahulu sudah menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad SAW, khususnya di dalam Injil Barnabas. Memang Injil Barnabas itu yang mengatakan ada sihrun mubin juga menganggap Injil itu kan baru aja dikarang oleh umat Islam, dikarang oleh Fra Marino dan sebagainya. Padahal sahabat-sahabat Nabi Isa itu ada yang namanya Barnabas dan sudah menulis dari terdahulu. Maka dan ingatlah, ingat apa? Ingat akan pesan-pesan Yesus di dalam Injilnya. Yesus memang dikatakan sebagai Injil itu sendiri. Tapi Yesus mengatakan yang ditulis oleh para murid-muridnya yang berwujud perjanjian baru. Bahkan dari kitab Kejadian itu perjanjian lama. Maka baik perjanjian baru, perjanjian lama, jika kita memang iman kepada Allah, rukun iman yang 6 rukun iman, maka jangan lupa kitab-kitab terdahulu. Ada yang masih benar, ada yang sudah dirubah, ada yang sudah ditambah, ada yang sudah diganti, ada yang sudah disembunyikan. Kita harus tahu mana yang dirubah, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang disembunyikan, mana yang diganti, mana yang ditulis dengan tangannya sendiri diakukan dari Allah, mana yang diputarbalikkan. Maka umat Islam, umat
yang harus membuktikan. Jika saudara kita mengatakan wa qalu la yadkhulul jannah ila man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hattu burhanakum in kuntum shadiqin, harus mampu. Kalau mereka mengatakan kebenaran hanya ada di Yahudi dan Nasrani, itu hak mereka, kita hormati, tetapi kita harus punya argumentasi. Kul hattu burhanakum in kuntum shadiqin. Kita buktikan bunut-bunut yang ada, baik di kitabnya para nabi, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Bunutnya pasti. Bukan sekedar mengatakan, katanya ada. Tetapi mana buktinya? Bunutnya di surat apa, ayat berapa, bunyinya bagaimana? Kita tidak paham juga. Walau Allah telah menunjukkan dan memberi contoh teladan, Nabi Muhammad SAW menunjukkan ayat-ayat yang disembunyikan, ayat-ayat dan dibiarkan itu banyak. Jika ingin mendalami lebih lanjut, baca surat 5, surat Al-Maidah, ayat 12 sampai dengan 22. Nanti silakan dibaca dengan tafsirnya supaya nanti lebih jelas. Dan di hadis Nabi adalah mengatakan, bagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat mengenai Taurat dan Injil dan kitab terdahulu. Sahabat bertanya pada Rasulullah ketika menerangkan Quran surat yang keempat, An-Nisa 136. Ya Rasulullah, bagaimana mengenai isi Taurat dan Injil itu? Sahabat bertanya, saya habis ketemu dengan orang-orang Yahudi yang membaca Taurat berbahasa Ibrani, yang membaca Injil berbahasa Ibrani. Bagaimana mengenai Taurat dan Injil itu ya Rasulullah? Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah menjawab, la tusaddiquhu kadziba wala kadibu kadiba. Jangan kau benarkan semua dan jangan kamu salahkan semua. Di dalam kitab mereka masih ada kebenaran. Tapi ada juga yang sudah dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, disembunyikan. Bahkan ditulis dengan tangannya sendiri diakukan Allah. Yang mana itu? Itulah pentingnya belajar usuluddin. Dengan mengetahui ya salah-salah hukum-hukum syariat-syariat agama yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Jangan hanya cukup puas dengan tafsir wallahu alam bisawab. Walau sungguh Allah yang maha tahu segala-galanya. Quran turun sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran turun itu adalah sebagai nazalan alagal kitab bilhaq musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa Injil. Membenarkan di situ adalah dalam rangka dua hal. Membenarkan yang benar dari Allah dan menyalahkan yang salah karena nafsu manusia merubah kitab-kitab terdahulu. Mari kita buktikan. Nabi Muhammad SAW telah dijanjikan di dalam kitab Injil Barnabas. Sebelum Fra Marino yang mengumumkan, itu sudah ada. Dan Barnabas ternyata murid Yesus. Oleh karena itu, bagaimana buat Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab terdahulu, ini sebagaimana yang sudah disajikan kemarin, beberapa poin, tapi di sini adalah kaitannya dengan Injil Barnabas yang menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai lanjutan dari apa yang telah kami sampaikan pada saat pertemuan kelima. Maka pertemuan ke-6 ini adalah menyampaikan bagaimana Nabi Muhammad SAW telah dijanjikan di Injil Barnabas. Barnabas ini adalah salah satu muridnya Yesus. Namun, Injil ini di apokrif, tidak diakui.
oleh mereka yang mengatakan hadza sihrun mubin. Sehingga ada Paulus yang kemudian masuk Islam karena membaca kitab Injil Barnabas ini. Maka Islam mantap dong. Jangan menjadi orang Islam yang bimbang dan ragu dan tidak meneliti yang lebih dalam. Bahkan pengakuan mereka Injil Barnabas ini pun ada di perpustakaan mereka. Hal ini akan segera dibacakan Injil Barnabas pasal 72 ayat 6 sampai 16 sebagai berikut. Ayat yang ke-9. Adapun yang bersangkutan dengan diriku Yesus, sesungguhnya kedatanganku ini hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Rasul Allah yang akan datang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Selanjutnya, ayat ke-10. Akan tetapi hati-hatilah, jangan kamu terpedaya, karena banyak nabi-nabi palsu akan datang, mengutip ucapanku dan menajiskan Injilku. Ke-11. Pada waktu itu Andreas berkata, "Ya Guru, sebutkanlah suatu tanda bagi kami untuk mengenalnya." Ayat 12, Yesus menjawab, "Sesungguhnya dia tidak akan datang di zamanku ini, tetapi ia akan datang sesudahku beberapa tahun. Di waktu Injilku telah dibatalkan dan hampir tidak ditemukan 30 orang yang masih beriman." Demikian dulu, belum sampai ayat 16. Saya mengulas ayat ini. Dalam Injil Barnabas disampaikan adapun yang bersangkutan dengan diriku itu adalah Yesus. Sesungguhnya kedatanganku ini hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Rasul Allah. Rasul Allah yang akan datang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Maka Rasulullah itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Maka Yesus sudah berjanji dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Makna kata Bapa jangan diberi makna dengan makna lugas. Tapi kita semua lulus bahasa Indonesia dengan makna kias, makna lugas, makna konotasi, makna denotasi, makna gramatikal, makna leksikal, ya. Kemudian makna-makna yang lain. Para ustadz dan para santri ada yang berbeda pendapat karena kurang luas dalam memberi makna kata. Bahkan dalam bahasa Arab kita harus tahu taksrifan. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa huwa fa'ilun dan seterusnya. Berislam ini harus luas ilmunya. Sehingga dalam memahami kitab-kitab suci, tahu makna yang lebih luas. Jangan suka konflik sesama muslim karena kurang pahamnya bahasa, kurang pahamnya tafsir. Sehingga kita berpecah belah. Bersatulah wahai umat Islam. Sebagaimana Ali Imran 102 sampai 105. Agar kita berjaya di dalam berislam ini. Maka akan dibacakan himbauan persatuan kesatuan. Yaitu surat yang ketiga 102 sampai 105. Untuk menggapai kemenangan surga dunia hingga surga akhirat di akhir masa. Walau itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang sabar dalam perbedaan, dapat menerima hikmah dari perbedaan yang ada. Karena sesungguhnya Quran standar pasti. Jika kalian berbeda pemikiran dan berbeda pendapat, kembalikan pada Quran sebagai standar kebenaran hak. Bagaimana Al-Quran surat
Al-Baqarah 213. Akan dibacakan dulu surat Ali Imran 102 sampai 105 oleh Ustaz Furqan. Dipersilakan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah yang beruntung. Ingin beruntung? Umat Islam bersatu. Jangan mudah dipecah belah antara NU dan Muhammadiyah. Antara golongan-golongan dalam Islam dipecah belah sedemikian rupa. Hingga orang mengatakan Islam ini kan pecah menjadi 73 golongan. Yang benar itu yang mana? Yang benar itu adalah yang mengikuti fitratallah fattoronas alaiha. Hal ini adalah akan dibaca, jangan pecah belah dalam Islam. Jika berpecah belah dalam Islam, mari kita kembali lagi ke Quran. Akan menang dunia akhirat, maka akan dibacakan untuk pembanding surat 30, ayatnya 30 sampai 34. Silakan dibuka para santri, disimak dengan teliti, hingga kita jangan syirik, jangan musyrik, jangan sombong masing-masing golongan. Mari kembali ke Quran, kembali ke Allah, agar dapat kemenangan dunia akhirat. Dipersilakan Ustaz Furqan segera membacakan surat 30, ayat 30 sampai 34. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat 31. Dan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakan sholat, dan jangan kamu termasuk orang-orang menyekutukan Allah. Ayat 32. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ayat 33. Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka menyekutukan Allah. Ayat 34. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Ayat 35. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan? Di ayatnya jelas. Islam ini pecah menjadi 73 golongan. Umat Nabi Muhammad. Umat Yahudi pecah jadi 71 golongan. Umat Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Umat akhir zaman menjadi 73 golongan. Mana yang benar? Maka saya dalam berislam ini mengembara dari sana sini. Pertama saya masuk Islam adalah dialog dengan Profesor Dr. Anwar Musadat di pesantren Pak Anwar Musadat, yaitu di Musadadiyah di Garut sana. Dia sebagai Ustadz NU punya pesantren, dan saya berikutnya karena masuk Islam saya dipesantrenkan di Jagasatru Cirebon, pesantren NU. Belajar bela dirinya di masjid di Pondok Buntet, pesantren saya di barat Keraton Cirebon, namanya pesantren NU yang dipimpin oleh Ustadz yang ada di sana, yaitu Ustadz Ayib Muhammad. Barat Cirebon, ya Keraton Cirebon, kira-kira adalah setengah kilometer dari sana, selatan jalan ada pesantren NU. Berikutnya, saya belajar bela diri, karena saya suka bela diri, belajar di pesantren Buntet. Dan ketika itu saya bertanya tentang perbandingan agama,
Nabi Muhammad ada di Taurat dan Injil, di surat apa, ayat berapa. Sehingga itu membutuhkan pemikiran yang ada. Sehingga saya kalau dulu kuliah di BPA Sospol UGM dan di Kemaritiman, dan sudah lulus, saya di sana kemudian disuruh kuliah lagi. Kuliah lagi di UIN Sunan Gunung Jati, Cirebon, cabang dari Bandung. Dan alhamdulillah Allah memudahkan saya untuk ikut kuliah lagi di UIN Cirebon, di Sunan Gunung Jati. Walau dari tingkat 1 lagi. Saya sudah kuliah di Kemaritiman dan di BPA Sospol UGM, sudah lulus. Maka saya di sana sambil mengajar di Sekolah Perikanan Laut Cirebon. Ya, si bujang saya ketika itu. Ya, pesantren di Jagasatru, masuk Islam, yang mengajar di Sekolah Perikanan Laut, ya kuliah di UIN. Itulah liku-liku pengalaman. Dan saya di UIN belajar dari tingkat 1 hingga selesai sarjana muda. Berikutnya, saya ikut aktivitas di HMI dulu. Dari pesantren, tapi saya ikut himpunan mahasiswa Islam. Sehingga banyak orang mengatakan, loh dari pesantren itu kok ikut di HMI, bukan di PMII. Orang banyak bicara. Pecah antara HMI dan PMII. Sama-sama Quran pegangannya. Saya semakin berpikir. Hingga saya belajar juga di tempat-tempat lain. Saya juga belajar di penafsiran-penafsiran yang lain. Saya belajar juga di LDII. Saya belajar yang lain-lain lagi. Hingga saya termasuk belajar di Tasawuf, Qadariyah, Naqsabandiyah, di Suryalaya. Hingga saya ada kelompok belajar pesantren yang ada di Suryalaya sana dengan banyak pengalaman yang ada, termasuk penyembuhan narkoba dan seterusnya. Panjang riwayatnya. Suatu saat ingin kajian lebih jauh tentang tasawuf, tentang LDII, tentang tafsir-tafsir yang lain, saya belajar. Dan alhamdulillah, selesai sarjana muda waktu itu BA, maka saya berminat pulang ke Yogyakarta untuk mengajak berislam keluarga yang saya ajak tidak Islam dulu di Minggir Moyudansa. Hingga saya berniat mengamalkan ilmu saya pesantren dan di UIN Cirebon hingga saya pulang ke Minggir sana. Kemudian melanjutkan kuliah di Yayen Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sambil mengajar di SMP Negeri 15 Yogyakarta, dan seterusnya, hingga saya selesaikan S2 di Psikologi Islam di UMY dengan tesis konversi agama dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam. Itu pengalaman liku-liku yang ada. Maka Isa itu adalah menunjukkan jalan, kebenaran, dan hidup. Itu adalah petunjuk Bapa di surga. Yang makna Bapa itu adalah sama dalam Islam, Rabbil Alamin. Bapak Bupati di kabupaten, Bapak Presiden di Istana Negara, Bapak di surga, Rabbil Alamin, yang menguasai alam semesta. Akan tetapi, hati-hatilah. Jangan kamu terpedaya karena banyaknya nabi-nabi palsu yang akan datang. Mengutip ucapanku dan menajiskan Injilku. Di sini adalah oleh saya dulu dituduhkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi palsu. Pada waktu itu Andreas berkata, ya guru,
Jadi Yesus itu guru. Maka di dalam Injil berbahasa Inggris, dia itu adalah Lord, bukan God. Yesus adalah guru. Ya, sebutkanlah suatu tanda bagi kami untuk mengenalnya. Mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya dia tidak akan datang di zamanku ini. Nabi Isa itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak datang di zaman Yesus, tetapi sepeninggal Yesus setelah Mi'raj. Tetapi ia akan datang sesudahku beberapa tahun di waktu Injilku. Banyak bahkan yang dibatalkan dan hampir-hampir tidak ditemukan 30 orang yang masih beriman. Maka murid-murid Isa yang taat, itu namanya Hawariyuna nahnu ansarallah amana billah washhad bi anna muslimun. Dibacakan di Quran surat yang ketiga ayat 51 ayat sampai 52 oleh Ustadz Furqan. Dipersilahkan. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Ali Imran 51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi pengikut Isa yang tetap taat itu Yakobus, tetap Muslim. Itulah kenyataan yang ada. Sehingga menjadi pengikut Isa atau Yesus di jalan yang benar, bermuslimlah dengan mantap. Maka para mualaf yang saya hormati, jangan bimbang, jangan ragu. Masalah Islam perdalam ilmu. Maka akan dilanjutkan di Injil Barnabas ini ayat yang berikutnya, yaitu ayat 13. Dipersilakan dibaca ya, ayat 14, ayat 15, bahkan kalau bisa sampai ayat 16. Dipersilakan. Ayat ke-13. Di saat itulah Allah akan merahmati dunia, lalu mengutus rasulnya yang kepalanya selalu dinaungi oleh awan putih. Dia dikenal sebagai salah seorang pilihan Allah, dan Allah yang akan memperkenalkan kepada dunia. Ayat ke-14. Dan dia akan datang dengan kekuatan yang besar terhadap kaum durjana, dan akan melenyapkan penyembahan berhala dari bumi ini. Ayat ke-15. Dan sesungguhnya aku gembira dengan itu, karena dengan perantara dia akan tersebar, dan akan dipujilah Allah, serta akan tampak kebenaranku. Ayat ke-16. Dan dia akan peringatkan terhadap mereka dengan mengatakan, bahwa aku ini hanyalah seorang manusia biasa, seperti manusia lainnya. Itulah Nabi kita. Nabi kita tak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebagai manusia biasa yang memberi peringatan.
sebagai manusia yang menerima wahyu dari Allah yang istimewa, bukan karena tidak bisa membaca dan tidak bisa menulisnya. Istimewanya Nabi kita, membaca tidak bisa, menulis tidak bisa, tetapi begitu diberi ayat-ayat Allah, langsung hafal, langsung paham, langsung mengerti, langsung mengamalkan. Itulah istimewanya Nabi kita. Biar umi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi langsung paham, langsung hafal, langsung bisa mengamalkan. Itulah istimewanya. Maka dari orang-orang yang menuduh pada Nabi kita dengan tuduhan-tuduhan hada sihru mubin, mengatakan bahwa Nabi kita istimewanya itu karena tidak bisa membaca menulis. Karena maka kamu umat Islam untuk istimewa, tidak usah bisa membaca, tidak usah bisa menulis. Itu istimewa. Itulah hinaan-hinaan dari mereka. Maka jangan bimbang, jangan ragu. Jika kitab di dunia ini semua harus terbakar, bahkan semua dibakar, akan ada kitab yang tetap bisa ditulis bagaimana mestinya, kecuali Quran. Di pondok banyak anak-anak, lagi di pondok Al-Waniyah, di Kudus sana. Rata-rata anak kelas 4 SD, kelas 5 SD, itu rata-rata anak-anak sudah hafal, hafidhah Quran, yang berbahasa Arab. Pendidikan yang mampu untuk menjadi hafidhah Injil atau Taurat, dan kitab-kitab terdahulu. Mari kita buktikan. Oleh karena itu, santri putih mulia, yang dimuliakan oleh Allah, jangan beranjak dari konten ini untuk mengetahui lebih dalam seri Nabi Muhammad dalam Injil Barnabas akan berlanjut pada saat berikutnya. Adapun ingin syahadatnya para nabi dalam kitab-kitab terdahulu, silakan pesan. Ya. Putih mulia, fotokopi dan brosur yang ada sudah kami siapkan. Dengan ganti fotokopi, syukur menjadi donatur di Putih Mulia ini, sehingga rekaman ini akan berlanjut. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan saat ini. Seri Nabi Muhammad dalam Taurat, Injil, bahkan di dalam kitab Barnabas akan kita segera putar berikutnya. Semoga keluarga besar Putih Mulia berjaya di dunia, berjaya di surga, ahli takwa, diridhoi Allah Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jumpa serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz Burgan. Terima kasih Ustaz. Kalau ya silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi ilmu dari Ustadz Lasiman terkait sepenggal menggali bagaimana keilmuan terkait informasi nubuat Muhammad dalam Injil Barnabas sesi 1. Jadi kita akan melanjutkan kajian kita di sesi-sesi selanjutnya. Oke, para pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, saya Furqon Rahmat Widodo. Dalam sesi ini mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dalam mengantarkan kajian ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.